Selalu ada hal yang unik untuk dibahas kalau kita bicara tentang cross-cultural communication atau bahasa Indonesianya komunikasi lintas budaya. Budaya yang dimaksudkan di sini adalah budaya Barat dengan budaya Timur. Dulu saya sudah pernah membahas tentang cross-cultural communication. Di video sebelumnya masih di channel Santi Franken Belajar Bahasa Inggris. Masih dengan judul yang sama yaitu cross-cultural communication. Nah, di video Cross-Cultural Communication Part 2 ini, saya akan berbagi pengalaman saya tentang bagaimana para pemula menggunakan ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris, khususnya pada momen-momen small talk atau basa-basi dengan orang Barat. Penasaran? Let's check this out. Kita, orang Indonesia, jika bertemu dengan orang yang sudah kita kenal, namun sudah lama kita tidak bertemu, dan kemudian ada sebuah situasi yang mempertemukan kita dengan orang tersebut, kira-kira basa-basi apa ya yang akan kita ucapkan? Biasanya basa-basinya akan diawali dengan, sudah lama ya kita tidak bertemu? Bahasa Inggrisnya, it's been a while. Atau bisa juga digunakan ungkapan ini, long time no see. Nah, berikutnya setelah basa-basi tadi akan muncul ungkapan-ungkapan yang seperti ini. Kamu kelihatan gemuk ya sekarang? Pasti sering dong kamu mengucapkan kata-kata ini dalam small talk atau basa-basi kamu. Nah, sebenarnya makna ungkapan kata gemuk di sini diibaratkan sebuah situasi di mana orang tersebut dalam kondisi yang makmur, subur, dan berhidupnya berkecukupan. Yang artinya adalah sebuah pujian. Walaupun sebenarnya keadaan dari orang tersebut adalah bentuk tubuhnya tidak terlalu gemuk, tetapi hanya kondisi tubuh yang sedikit berisi dari kondisi sebelumnya. Nah, kebalikan dari ungkapan tadi, biasanya kita sering juga menggunakan basa-basi ini. Kamu kelihatan kurus ya sekarang? Makna sebenarnya dari ungkapan ini adalah karena diibaratkan dengan kondisi yang kurus, maka situasi orang tersebut cenderung ekonominya menurun, kemudian tidak sehat, tidak dalam kondisi yang subur dan makmur. Itu persepsi dari orang Timur. Nah, ungkapan tadi kita akan terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Biasanya para pemula akan sering gunakan kalimat ini. Kamu kelihatan gemuk ya sekarang? Bahasa Inggrisnya adalah, you look fat now. Kalau kita kupas, secara gramatikal, kalimat tadi itu semuanya benar. Maksud, tujuan, atau purpose dari si pembicara juga tidak ada yang salah. Tapi, untuk orang Barat, mereka tidak akan senang dengan ungkapan ini. Jadi, tujuan si pembicara tadi untuk memberikan sebuah pujian, malah akan memberikan sebuah respon, rasa yang tidak menyenangkan, tidak nyaman bagi mereka orang Barat. Nah, ini poinnya. Inilah yang kita sebut dengan misunderstanding atau kesalahpahaman. Jika kedua belah pihak, baik itu pihak dari orang yang berasal budaya Timur dan juga orang yang berasal dari budaya Barat, sama-sama tidak memiliki pengetahuan tentang cross-cultural communication, maka akan cenderung terjadi yang kita sebut dengan miskomunikasi atau kesalahpahaman dalam sebuah komunikasi. Orang Timur dalam hatinya akan berkata, orang ini sombong banget ya, sudah dipuji malah memberikan wajah yang jutek, sombong banget. Sedangkan dalam hati dari orang Barat ini akan mengatakan, why this person say something like that? That's not polite. Kita kupas yang ungkapan, you look more skinny now, atau bahasa Indonesianya, kamu kelihatan kurus ya sekarang. Nah, kembali secara gramatikal kalau kita kupas, itu tidak ada yang salah. Atau lebih tepatnya, kata more skinny bisa diganti menjadi skinnier. Itu termasuk bentuk dari comparative form, atau di mana situasi itu terjadi ketika kondisi tubuh orang tersebut lebih skinny atau lebih kurus dari kondisi sebelumnya. Maksud dari ungkapan ini adalah sebenarnya bukan bentuk pujian, melainkan hanya sebuah komentar saja, atau ya small talk atau basa-basi. Namun apabila pesan ini disampaikan kepada orang yang dari berasal budaya Timur, mereka akan merasa kurang nyaman. Karena kembali, kurus itu identik dengan situasi di mana orang tersebut mengalami tidak sehat, kemudian ekonominya menurun, hidupnya tidak makmur, dan hidupnya banyak tekanan. Namun, jika ungkapan ini disampaikan kepada orang Barat, mereka justru akan merasa sangat senang.
Karena untuk orang barat, skinny atau kurus atau langsing itu identik dengan orang yang memiliki pola hidup yang terstruktur, pola makan yang sehat, dan kegiatan atau aktivitasnya banyak menghabiskan waktu untuk berolahraga. Mengapa orang barat lebih senang dikatakan kurus daripada gemuk? Karena orang barat rata-rata untuk gemuk itu sangat gampang. Karena makanan dan minuman yang mereka konsumsi cukup gampang membuat mereka gemuk, seperti susu, keju, roti, krim, dan lain-lain. Kalau kita katakan, "You look more skinny now," mereka akan sumringah, mereka akan senang banget. Nah, kita orang timur akan kaget, kok dia girang banget ya responnya dibilang kurus? Bukan respon seperti biasa kalau kita bilang ke teman-teman kita yang dari budaya timur. Apa yang terjadi jika pesan yang ingin kita sampaikan melalui ucapan mendapatkan respon yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Jawabannya, kita pasti bingung kan? And we are wondering whether the person who are we talking to understand the message that we are trying to say. Saran saya, dalam situasi ini lebih baik kita hindari menggunakan kata fat or skinny karena ini adalah kata-kata yang sangat sensitif dan bisa menjurus ke body shaming. Lebih baik kita gunakan ungkapan-ungkapan seperti ini. You look great. Kamu terlihat menarik. Atau kamu juga bisa gunakan ungkapan ini. You look so different now. Kamu terlihat sungguh berbeda sekarang. Dengan ungkapan tadi, pesan untuk memuji mereka itu pasti akan sampai kepada mereka. Dan biasanya responnya pun dari mereka adalah seperti ini. Oh, thank you. You look great too. So, bagi kamu English learners yang pemula, banyak-banyaklah belajar tentang budaya yang related dengan budaya Barat. Karena kalau kamu tidak belajar ini dan kamu hanya belajar untuk mentranslate bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, bisa saja bahasa tersebut atau kalimat tersebut secara gramatikal itu benar, tetapi ungkapan-ungkapan itu memiliki pesan yang berbeda dengan budaya-budaya orang Barat. Ingat, belajar sebuah bahasa baru itu berarti kamu juga belajar tentang budaya baru. Budaya yang dimaksudkan adalah budaya dari bahasa yang kamu pelajari. So, be open-minded. Thank you for watching. See you again on the next video. Bye!